Shalom. Ya, puji Tuhan. Hari ini ditetapkan adalah hari Pentakosta. Jadi ibadah kita berbeda ya saudara. Saudara harus menyiapkan diri dulu. Artinya di situ adalah hari turunnya Roh Kudus yang adalah janji Bapa. Ya. Namanya Bapa menjanjikan itu bukan barang ecek-ecek. Ya. Itu barang yang harus kita tangkap, kita rindukan, kita siapkan ya. Dan mari kita lihat, karena ini hari Pentakosta turunnya Roh Kudus, jadi saudara harus menyiapkan diri untuk tidak kesusu, tidak tergesa-gesa ya. Siapkan diri mengerti benar, karena tema kita adalah roh tanpa batas. Engkau bisa menangkap itu, engkau mengerti, engkau menjadi alatnya roh tanpa batas. Engkau akan melihat pekerjaan dan merasakan terjadi pekerjaan-pekerjaan yang tanpa batas. Amin. Amin ya, siap ya. Nah, Roh Kudus akan menolong dan memampukan saudara ketika engkau mau merespon. Itu ya dan amin. Nah, jadi saudara, mari perhatikan, hari Pentakosta itu hari besar. Ya. Karena jatuhnya minggu jangan dipikir biasa, saudara. Ya. Karena ini hari di mana Tuhan itu mau memberi properti surga, janji Bapa akan diturunkan. Ya. Dan kita tahu semuanya bahwa di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, semuanya sudah ngerti ya, bahwa bila Roh Kudus itu turun atasmu, kamu akan diberi kuasa. Amin ya. Jadi orang itu nggak bakal punya kuasa tanpa Roh Kudus. Dan dikatakan di sini, dan kamu akan bersaksi tentang aku. Jadi tanpa Roh Kudus, apa yang akan kau saksikan? Karena yang kau saksikan adalah pekerjaan besar Tuhan. Tanpa pertolongan Roh Kudus kau nggak akan mampu, nggak akan ngerti, nggak akan dipakai menjadi kesaksian, nggak ada mujizat. Jadi turunnya Roh Kudus adalah hari yang luar biasa. Kita lihat dulu ya kalau itu janji Bapa. Kita buka Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan ayat 5. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5. Roh Kudus dijanjikan. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, di sini dijelaskan bahwa yang disebut baptisan roh adalah lawatan Roh Kudus. Ya. Dan tandanya adalah kita semua ngerti, berbahasa roh. Nah, kita lihat sebelum Tuhan naik ke surga, dia katakan ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Kenapa? Untuk menantikan janji Bapa yang luar biasa itu. Ya. Jadi Roh Kudus itu luar biasa. Ya, sampai Tuhan pun bahasa Jawa itu wanti-wanti, jangan keluar dari Yerusalem. Kau harus tunggu realita daripada janji Bapa. Sampai muridnya Kleopas dan temannya berjalan ke Emmaus, dipulangkan oleh Tuhan, dilawan balik ke Yerusalem sampai engkau menerima baptisan roh. Karena dikatakan sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan roh.
Jadi dibaptis roh adalah turunnya Roh Kudus. Tandanya adalah bahasa roh. Petra harus ngerti ini. Ya. Apakah engkau sudah bahasa roh? Di sini ada enggak? Siapa yang belum bahasa roh? Saya pengen ngerti. Semua sudah? Jangan malu. Oh, si Cici sama Desi ya? Semuanya sudah ya? Luar biasa. Siapa lagi yang belum? Oh, Seni belum. Ya, rindukan itu. Oh, dulu sudah bisa harus hilang. Ya. Harus dibangkitkan. Rindukan hari ini engkau dilawat Roh Kudus. Ya, itu sangat penting. Karena tanpa Roh Kudus engkau tidak punya kuasa. Dan kalau ada tema roh tanpa batas, itu hanya akan menjadi cerita saja, ya. Tetapi kita harus benar-benar menjadi media roh tanpa batas. Amin ya. Jadi kembali lagi di sini kuasa yang tak terbatas itu. Karena firman katakan bila roh turun atas kamu, kamu akan terima kuasa. Ya, nanti dicatat aja Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kuasa dari mana ini? Coba baca aja dah. Saya takut kalian enggak membuka. Kisah 1 ayat 8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Ya, sampai sini dulu. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Kuasa dari mana? Kuasa dari Bapa. Karena ini janji Bapa. Kuasa Tuhan. Itu kan dahsyat tuh saudara. Maka dikatakan roh tanpa batas. Kuasanya tanpa batas. Kuasa ini bukan kuasa hanya sebuah surat, ya, atau kuasa dari pemerintahan tertinggi di dunia ini. Ini kuasa dari Tuhan, pemerintahan segala langit, bumi, dan di dalamnya semuanya. Ini kuasa dari Raja segala raja. Semuanya tunduk, alam tunduk, semuanya. Mau lautan, ombak bergelora, semuanya tunduk. Kuasa itu diturunkan kalau Roh Kudus turun atasmu. Ya. Jadi ini kuasa yang luar biasa. Dan dikatakan selanjutnya dan. Jadi setelah kuasa, bukan kuasanya adalah bukan, tapi dan. Lanjutkan. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, dan akan menjadi saksiku. Ketika engkau pelayanan, ya, engkau membawa kuasa loh. Engkau bisa mendemonstrasikan kasih Bapa, bisa mendemonstrasikan kekuatan Tuhan. Dan itu dahsyat. Sehingga orang mati bisa bangkit, orang sakit bisa sembuh, segala keburukan diubahkan, ada pemulihan, ada hal-hal yang tidak mustahil. Amin. Ada hal-hal yang tak terbatas. Mari kita harus mengerti keberadaanmu ketika Roh Kudus ada pada dirimu. Saya rindu jemaat itu mengerti, memahami. Engkau itu memiliki roh yang tanpa batas. Memiliki sesungguhnya di dalam dirimu itu ada roh yang kapasitasnya besar. Intinya tuh sebetulnya kau tuh punya bom gitu. Tapi saat kau menghadapi musuh yang besar, kau takut. Tidak menyadari. Dan melalui hari Pentakosta ini, saya rindu engkau mengerti apa yang sedang kau bawa. Amin. Sehingga tidak ada takut lagi. Amin.
sehingga tidak ada bayang-bayang yang menakutkan. Engkau berjalan dengan kuasa itu, engkau memiliki masa depan di situ. Amin. Saya yakin, adakah di sini yang merasa tidak punya masa depan? Aku besok bagaimana? Kerjaku bagaimana? Jodohku bagaimana? Bahkan ke depan bagaimana? Hal-hal itu akan diberitahukan kepadamu. Kau percaya itu? Mari kita lihat caranya ya. Saya terngiang-ngiang dengan ayat ini. Wahyu pasal 4. Harus ada caranya. Wahyu pasal 4 ayat 1 dan 2. Wahyu pasal 4 ayat 1 dan 2, ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Ya, saudara, ayat 1 ini mengatakan di akhirnya ya, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Jadi Tuhan itu akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Apa itu hal-hal yang akan datang? Kau akan diberitahu masa depanmu, destinimu, masa depan gereja ini, masa depan bangsa ini. Tuhan itu memberitahu, namun mari perhatikan, di sini dikatakan naiklah kemari. Jadi kalau engkau ada posisi yang di bawah terus, semuanya gelap. Engkau tidak akan tahu hari-hari depanmu. Namun mari kita lihat bahwa pintu surga sudah terbuka, ya, karena dikatakan aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Kau yakin sudah ada pintu terbuka di surga ya? Kan ada Roh Kudus di dalammu. Pintu surga sudah terbuka. Kalau engkau pengen tahu hari depanmu, masa depanmu, engkau ingin diberitahu banyak hal tentang kebenaran, tentang kebodohan, tentang kesalahan, kau harus naik posisimu. Jadi kembali kepada roh tanpa batas yang ada di dalam dirimu. Kita harus membawa diri kita untuk next level. Tidak begini-begini saja. Amin. Jadi kalau kau nyaman di sini, kau nggak akan sampai ke atas. Karena berbicara naik ke atas itu bukan perkara yang nyaman. Jadi perhatikan, ya, orang kalau pengen maju, ya, itu harus berani meninggalkan kenyamanan. Kalau engkau mau next level, engkau harus berani meninggalkan zona nyamanmu, kebiasaanmu, familiarmu. Kau harus berani itu. Dan Yohanes mendengar suara itu. Ini suara yang pernah aku dengar. Pintu sudah terbuka. Tapi Tuhan katakan, aku mau memberitahukan hari-hari ke depan. Maka naiklah ke atas. Saudara pengen dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena engkau adalah anak panahnya. Tuhan punya destiny atasmu. Tuhan punya rencana yang luar biasa atasmu.
kau akan diberitahu itu kalau posisimu meningkat. Kalau engkau tidak naik, kau hanya muter-muter di masalah. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun, jatuh bangun. Muter-muter hanya karena ingin bertobat. Muter-muter karena kebutuhan. Karena apa? Kau tidak membangun dirimu untuk ada di tahtanya. Kau tidak membangun kebenaranmu, kesungguhanmu. Engkau tidak membangun ketaatanmu, kesetiaanmu. Karena berbicara naik ke atas itu tidak lepas dari ketaatan. Kalau orang hanya berputar-putar pemberontakan, pelanggaran, kau tidak akan naik ke atas. Dan apakah punya masa depan? Oh no. Tuhan hanya mau memberi hal-hal yang akan datang ketika engkau mau naik ke atas. Amin. Dan Roh Kudus itu pekerjaan Roh Kudus yang akan menolong. Karena Roh Kudus mengatakan Roh yang akan memberitahu hal-hal yang akan datang. Jadi saya rindu kita mengerti tentang berbicara roh tanpa batas. Kekuatan dan kuasa Roh Kudus yang kau punya. Tentang pintu surga yang sudah terbuka untukmu. Dan Tuhan inginkan pekerjaan yang tanpa batas itu ada di setiap kita. Amin. Jadi kau jangan tenang ketika sudah bisa berbahasa roh. Ya. Jangan tenang ketika doamu, segala pergumulanmu dijawab. Ya. Itu sudah apa ya, logis lah, itu biasa ya, doa didengar, pergumulan dijawab, didengar, diselesaikan. Tapi untuk hal ke depan, untuk hal masa yang akan datang ya, untuk hal-hal yang luar biasa, untuk hal yang penerobos atau terobosan, kau butuh next level. Ya, Tuhan tidak inginkan jemaat hanya sekedar bergereja seperti itu. Punya pergumulan, berdoa didengar, puasa didengar, dahsyat, itu luar biasa ya. Ya, itu dirindukan banyak orang dan di tempat ini itu bukan yang langka, bukan barang langka. Doa didengar, ada mujizat ya, dilawat Tuhan, pewahyuannya bagus-bagus misalnya ya, itu bukan barang langka. Kau sudah diajarkan. Namun yang Tuhan ingin kerjakan di dalam diri kita, engkau memaksimalkan kapasitas roh tanpa batas. Engkau bisa mengeksekusi hal-hal yang akan datang. Amin. Engkau diberitahu. Saya kemarin sharing-sharing sama Bagas ya. Saya katakan saya itu masih menyimpan banyak janji Tuhan. Banyak janji Tuhan yang diberitahukan dulu-dulu itu belum tergenapi. Saya harus introspeksi ini begini. Apakah saya salah mengartikan? Ya. Sebetulnya sudah terjadi, apa saya masih menanti? Tetapi di sini saya tahu bahwa Tuhan sudah memberitahu, dan itu hal-hal yang ajaib, hal-hal yang ajaib. Ya, mari kita perhatikan, ya, karena ternyata pengertian itu juga harus rohani. Saya hanya ingat ketika Tuhan katakan ya, sharing-sharing sama Bagas, kau akan menjadi hamba Tuhan yang besar, bukan besar yang duduk di gedung yang mewah, tapi katanya Tuhan katakan, kalau aku yang besar, engkau mati, dalam arti daging mati, kemanusiaan mati, itu hamba Tuhan yang besar. Jadi mari kita perhatikan, ini hal-hal ke depan Tuhan beritahu plus artinya.
Ya. Jadi kita bisa mengerti begitu. Ya. Tuhan pun akan tunjukkan destiny-destinymu yang akan datang ketika Roh Kudus memberi pengertian. Ya. Dan kau bisa mengeksekusi semua janji Tuhan. Dan masih banyak hal. Ya. Terus saya berpikir gini, 7 keajaiban dunia, apa ya artinya? Apakah saya berani berbicara secara fisik? Atau ini perkara-perkara yang namanya aja berbicara ajaib? Ya. Ketika Tuhan katakan kau akan ke sana, ya. Hal-hal yang ajaib yang dunia punya, kita bisa. Amin. Kalau perkara jasmani, kau punya uang selesai, pasti bisa. Tapi kalau itu perkara pengalaman bersama Roh Kudus, mau bayar dengan apa? Mau dikerjakan dengan apa? Lebih senang mana, saudara? Ini perkara roh atau perkara jasmani? Perkara jasmani itu hal kecil. Kalau ada uang kau bisa keliling dunia, 7 keajaiban negara kau bisa. Tapi berbicara itu perkara roh, perkara yang spiritual. Itu hal yang tidak ternilai. Dan kehidupan kita adalah kehidupan yang terus ada keajaiban. Amin. Ya. Jadi di sini kembali lagi perkara yang harus kita persiapkan supaya kapasitas roh tanpa batas itu nyata-nyata kita kita respon dan kita bisa mengerjakan di situ. Ya. Mau saudara naik level? Ya, karena Tuhan akan memberitahu banyak hal dan kita harus bisa mengeksekusinya. Sehingga seperti Paulus katakan, aku bukan tinju sembarang tinju. Selalu tepat sasaran. Karena ngerti, ketika itu Tuhan beri hal-hal yang ke depan, yang akan datang, engkau akan selalu berhasil. Amin. Karena kau ngerti arahnya. Kau tahu caranya. Saya ingat waktu bangsa Israel dikepung Raja Aram, ya. Raja Aram itu punya strategi mau nyerang sebelah sana. Terus Elisa memberitahu ke Raja Israel, kamu akan diserang sebelah sana. Besok dirubah lagi, mau diserang sebelah belakang atau depan, selalu diberitahu. Sehingga musuh ini berpikir ada pengkhianat ini. Kok selalu musuh gagal? Ternyata apa? Ada Elisa, ada nabinya, ada Roh Kudus, Roh Tuhan yang terus memberitahukan kebocoran-kebocoran pekerjaan musuh. Sehingga Israel tidak pernah diserang waktu itu dalam rencana musuh tidak pernah berhasil. Amin. Ya, demikian juga ketika engkau naik ke atas, engkau mau meningkatkan posisimu, semua rencana iblis akan terbatalkan. Amin. Karena engkau tahu strateginya. Tuhan memberitahu engkau akan selalu disebut pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Itu ya dan amin. Mari perhatikan ketika engkau saat ini bergumul, jatuh pergumulan, kalah dan kalah. Kenapa? Engkau tidak diberitahu jauh-jauh kelemahanmu, kekuranganmu, lihainya musuh. Engkau nyaman dengan keberadaanmu. Engkau tidak mau naik. Ketika engkau memberontak, terus saja memberontak. Ketika terus tidak taat, terus saja tidak taat. Enggak mau keluar dari zona nyamanmu. Jadi
mari perhatikan baik-baik ya. Zaman sekarang nggak ada yang nyaman-nyaman, nggak ada. Dunia ini sudah susah, dunia ini gelap, dunia ini sengsara. Saya hanya merasa begini, kemarin bicara tentang Gen Z, generasi Z gitu ya, itu sukanya zona nyaman. Saya tuh sedang berpikir begini, dulu saya merasa sudah kerja keras, ya, sudah bangun pagi, belajar, ngurus rumah, pelayanan, tapi pewahyuan menyatakan saya masih malas, ya, seperti kura-kura. Saya hanya berpikir gini, standar Tuhan itu besar, melebihi pikiran saya, ya, sehingga saya harus berjuang lebih lagi. Ya, ketika engkau mau next level, mau lebih pintar, lebih kuasamu lebih dahsyat, keakuratanmu ya, kau harus berjuang lebih keras lagi. Ketika engkau ingin memiliki roh tanpa batas, mau naik ke atas, kau harus berjuang lebih lagi. Amin. Jadi jangan enak-enak. Kebanyakan gereja karismatik tuh gitu, mengalir. Gak ada sekarang mengalir, ya, harus dipijak dan naik. Amin. Bukan mengalir. Oh, nggak diterima, ya belum wayai. Oh, ini belum rezekinya. Kau harus membangun semangatmu. Ini surga sudah terbuka, apapun bisa. Roh tanpa batas sudah turun, apapun bisa. Hanya sekarang tinggal kau harus tahu ke depan, sehingga langkahmu pasti, langkahmu akurat, dengan cara naik. Amin. Ya, jangan merasa engkau sudah banting tulang untuk Tuhan. Karena orang yang merasa seperti itu adalah orang yang menilai dirinya lebih. Jangan merasa pekerjaanmu terlalu berat. Karena orang yang merasa seperti adalah orang pemalas. Karena Tuhan itu memberi pekerjaan bukan pada orang malas, tapi orang yang semangat, yang sedang sibuk akan ditambahkan. Amin. Yang punya ditambahi, yang tidak punya diambil. Ya, jadi ketika engkau sudah merasa luar biasa, oh itu penilaianmu. Penilaian Tuhan tidak seperti itu. Jadi kita harus benar-benar mendorong diri kita sampai Tuhan nanti memberitahu, ayo naik, naik, naik. Dan engkau tahu banyak hal. Posisimu ada di atas, posisimu ada bersama Tuhan, karena dikatakan roh itu membawa itu, dan dia melihat ada seorang ada duduk di tahta. Itu luar biasa. Yohanes itu manusia biasa, loh, saudara. Ya, itu penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Saudara dan saya sama. Amin. Dia memiliki Roh Kudus, kita memiliki Roh Kudus. Jadi kita harus mengejar seperti itu, mumpung masih ada waktu, ya. Dan mari perhatikan, kita mau mengeksekusi apa yang sudah Tuhan tetapkan sejak dunia belum dijadikan, sejak engkau masih dalam kandungan ibumu, itu Tuhan sudah menetapkan destiny itu. Kau harus cari tahu, amin, dan kau maju ke sana. Ya. Serindu kita menjadi luar biasa di sini, ya. Karena memang Tuhan inginkan ada sesuatu yang baru. Ketika Tuhan memberitahu hal yang masa depan, ada hal baru diberitahu. Ya, saya rindu engkau mengerti, engkau percaya, ya. Saya akan tunjukkan dulu ayatnya, ya. Kita harus
benar-benar saya rindu engkau memiliki takaran yang baru, ya, takaran yang tak terbatas. Saya itu berpikir kalau tema lepas tema engkau bisa mengeksekusinya, mengerti benar, itu dahsyat. Ya, kemarin saya berpikir waktu mental kerajaan ada pewahyuan, ada yang nggak ngerti itu piye ya, padahal menurut saya itu udah jelas itu. Dan mari kita singkirkan hal itu sekarang karena kita mau cepat, ya. Jadi jangan melambat merespon gitu, ya. Kita lihat firman-Nya di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal 43. Mulai ayat 19 sampai 21 dah. Yesaya pasal 43 ayat 19 sampai 21. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Ya, mari kita lihat, ini hal ajaib, saudara. Karena apa? Di padang gurun ada sungai. Bukan oasis, bukan sekedar kesejukan atau kesegaran sesaat. Tapi ini hal ajaib, ini diberitahukan kepada saudara, aku akan memberitahukan hal-hal baru. Di padang gurun pun akan memancar air, di padang gurun pun aku buat sungai. Dahsyat, men. Ya, perhatikan ya, saudara belum pernah ke padang gurun ya, lihat aja lah di TV atau di Google, cari padang gurun. Sejauh saudara memandang isinya gurun, isinya pasir, nggak lihat apa-apa, nggak lihat pohon, nggak lihat apa-apa. Kalau nggak ada air di situ, mati pasti. Belum nggak tahu arah. Kayak di tengah laut itu, nggak tahu arah kanan kiri yang mana, kiri belah mana. Ya. Di padang gurun seperti itu. Namun dikatakan dia akan membuat sungai. Ya, saya ulangi ya. Tuhan katakan dia akan membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, kita harus tahu itu. Dia hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Apa yang ditakutkan? Di padang gurun ada jalan. Karena padang gurun itu sebenarnya mustahil ada jalan. Ketika orang buat jalan kena angin sudah ketutup lagi. Jadi nggak akan ada jalan di situ tuh. Nah, kalau orang di pasir-pasir tuh, ya, kena ombak apa-apa nutup lagi. Gak ada jalan, tapi dikatakan hal yang baru, hal yang ajaib, hal yang di luar batas kemampuan manusia atau pengetahuan manusia. Ada jalan di padang gurun, ada sungai di padang gurun. Amin. Dan untuk apa toh? Ya, dikatakan untuk memelihara umatnya. Umat yang bagaimana? Yang kubentuk, ayat 21, umat yang telah kubentuk bagiku, dan umat yang apa? Memberitahukan kemasyuranku. Engkau mau dibentuk? Amin. Engkau tidak akan takut di padang gurun. Engkau tidak akan takut dalam kekurangan, dalam penderitaan gelapnya dunia ini. Kalau engkau mau dibentuk. Dibentuk artinya ada ketaatan di situ. Ketika Tuhan katakan naik kau harus mau naik.
Amin. Dan ketika Tuhan hendak memakai dirimu untuk menjadi anak panah, kau harus rela untuk dibentuk, untuk diruncingkan, dipertajam. Karena di sini akan ada keajaiban. Amin. Ada hal yang luar biasa. Jadi seharusnya kita itu nggak memikirkan janji Tuhan itu saja tuh udah bersyukurlah Tuhan mau pakai kita. Apalagi dia sudah memberi janji. Dia buka jalan, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Amin. Sehingga orang tidak stres lagi di situ. Orang tidak bingung, orang tidak takut, orang tidak khawatir. Karena Tuhan membuka jalan. Dan Tuhan bukan saja membuat pancaran air seketika, tapi dia buat sungai. Ya, jadi mari perhatikan ini luar biasa. Saya rindu kita terima ukuran itu, terima takaran itu, dan berbicara roh tanpa batas. Itu tidak akan terjadi di dalam diri kita ketika kita tidak mau dibentuk, ketika kita tidak mau taat, ketika ada pemberontakan, ketika ada pembangkangan di situ, itu tidak akan terjadi. Sayang enggak, saudara? Sayang kan? Kau punya kapasitas yang luar biasa, tapi engkau enggak mau diberitahu, enggak mau mengerjakan. Kayak gini loh, kau disediakan kapasitasnya berbicara uang lah, saudara mesti senang ya. Kau disediakan nih ATM tanpa batas, tapi kau harus diajari dulu mengaktifasi kartumu. Apa yang kau pencet, kartumu harus diaktifkan dulu, diaktifasi dulu. Mungkin berbicara kayak kartu kredit lah, harus diaktifasi dulu. Tanpa diaktifasi, kau tidak punya apa-apa. Karena kartumu nggak akan bisa kau gunakan. Ya, aktivasi inilah tuntunan Roh Kudus yang akan mengajarkan engkau. Kalau engkau salah kirim, salah pencet, maka tidak akan teraktivasi. Kau harus nurut. Oh, ketik ini spasi, ketik ini, maka telah teraktivasi. Ketika engkau nggak mengerjakan itu, maka nggak ada gunanya. Kekuatan, kekuasaan tanpa batas nggak ada gunanya. Jadi kita harus mau dituntunnya. Ada ketaatan. Saudara ngerti ya? Kita harus taat, karena tidak ada gunanya kita tidak taat. Jadi berbicara ketaatan, kita mau eksekusi nih. Ya. Mengapa sih orang tidak bisa taat? Itu awalnya hanya karena Tuhan memberi contoh begini loh. Misalnya ya, mengapa orang jadi pecandu rokok, pecandu narkoba, pecandu minuman ya? Itu awalnya cuma coba-coba ya, nggak tahu ngikut-ngikut. Tapi iblis akan bekerja di situ untuk pemberontakan itu menjadi nature. Kemudian ada label ini, si pemabuk, si penjudi. Itu hanya suatu contoh secara fisik. Demikian juga pemberontakan kita. Ketika kita tidak taat dalam satu perkara, tadinya mungkin cuma coba-coba, enggan untuk taat. Tapi kalau itu kau teruskan, ada pekerjaan iblis, di mana sifat pemberontak itu menjadi nature, menjadi naturalmu. Itu yang harus kita perhatikan.
Saya hanya mengamati, kita bicara tentang contoh aja ya, misalnya ya, dulu ya jemaat kita, tapi sekarang sudah nggak ada. Dia kalau ibadah pasti terlambat. Ya, dari rumahnya jauh sampai rumahnya dekat terlambat. Kenapa? Dari banyak kerjaan sampai tidak punya kerjaan terlambat. Itu sudah menjadi nature. Kenapa susah diubahkan? Karena kembali lagi pola pikir yang pertama. Makanya saya rindu engkau jangan belajar yang salah. Jangan memulai yang tidak benar. Karena kalau engkau tidak bertobat, itu akan menjadi nature yang tidak taat. Kalau memberontak kau terus hidupi, kau tidak akan pernah taat. Karena iblis akan bekerja di situ. Ketidaktaatan itu barangnya iblis. Dia akan terus menghidupi di situ. Jadi saya rindu pagi ini, Roh Kudus itu adalah roh yang menginsapkan. Ketika engkau tahu itu salah, firman Tuhan katakan, jangan keraskan hatimu. Ketika engkau tidak sungguh-sungguh, ketika engkau tahu sadar ini salah dan melawan dan memberontak, dan berpikir tidak ada yang tahu, gembala tidak tahu, teman tidak tahu, ya, jemaat yang lain tidak tahu. Tapi kalau kau tidak bertobat, itu nanti menjadi kebiasaanmu. Ketika orang berkata salah, dan dia pernah ada orang mantan juga serayat, mantan jemaat, orang berbuat salah, dia bilang gini, tahu aku nggak ditegur dengan pewahyuan. Loh, mengapa ditegur? Kau sudah tahu salah. Sudah tahu misalnya orang mencuri itu salah. Setelah dia mencuri, tunggu ditegur. Itu kan aneh sekali. Jadi mari kita lihat perampok yang gede-gede itu tidak langsung gede. Dia pasti dimulai dari hal kecil. Pembunuh yang luar biasa dimulai dari kecil. Saya kemarin ngomong-ngomong tentang, saudara tahu ya, ya, itu kan dulu buronan yang susah ditangkap gitu loh. Akhirnya dia ditembak mati, ketemu tembak mati. Dia memang alasannya setelah dapat perampokan dibagi-bagi, ya kayak film apa itu? Ya, Robin Hood, ya kayak Robin Hood. Apa itu pikiran yang benar, saudara? Dia tadinya kecil, awalnya dari apa? Sakit hati. Karena saya pernah baca kisahnya. Awalnya dari sakit hati oleh pemerintahan yang tidak menghargai kepahlawanan dia. Dan dia jadi perampok yang handal. Sakit hati dipupuk sampai ditangkap pun susah, dan ketika tertangkap dia harus ditembak mati. Menurut kisah itu dia sih bertobat, ya. Dia didoakan. Dia jadi anak Tuhan sebelum ditembak, menurut kisah itu. Tapi mari kita perhatikan, jangan belajar atau memulai yang salah, itu jangan kau hidupi. Kau harus berpindah ini, ada sesuatu baru yang Tuhan ingin kau kerjakan. Kau harus naik levelmu. Amin. Ya, perhatikan baik-baik. Ya, Tuhan akan terus tuntun kita, ya. Tuhan memberitahu hal-hal yang luar biasa. Jangan sampai ada kegerakan atau karya Roh Kudus yang besar, yang hebat, yang tanpa batas, orang cuma melihat. Ya, bahkan si panglima penjaga pintu gitu, saudara, ketika pekerjaan Tuhan luar biasa dengan limpahnya, dia hanya melihat diinjak-injak dan mati. Karena dia tidak siap. Dia kaget saja. Oh,
ternyata begitu. Tapi ketika engkau terbuka hatimu, kau siap, kau akan menikmati itu. Ya, jadi mari perhatikan baik-baik, jangan engkau hanya melihat diinjak-injak dan tidak menikmatinya. Ya, Tuhan inginkan kita sungguh-sungguh. Ini saya memiliki banyak materi, saudara. Ketika saya sadar ya, ketika saya belajar kemarin pagi, Tuhan memberi banyak materi, saya gini, Tuhan kok materinya Tuhan beri banyak, nanti saya akan cepet-cepet aja ya Tuhan, saya kilas-kilas. Terus pewahyuan, saudara, kita doa harus maksimal. Ya enggak, yang ikut doa Sabtu, saya itu ketegur. Ya, makanya saudara, ini momen setahun sekali. Ya, ketika Tuhan sedang mengajar dirimu melalui firman, jangan dibatasi dengan waktu. Kita tidak dibatasi dengan familiar, oh firman setengah jam misalnya gitu. Enggak seperti itu. Ya, mau sampai besok pagi ya enggak apa-apa. Ya tidak seperti itu. Ya, kita lihat lagi sekarang. Saya ingin engkau tahu kapasitas yang luar biasa tentang Roh Kudus yang akan membawa engkau luar biasa ya. Yang tadi dikatakan bahwa engkau harus jadi umat pilihannya, harus memasukkan. Kita lihat sekarang Yesaya pasal 33. Kita harus tahu hal yang seperti ini, keberadaan yang tanpa batas pada dirimu. Yesaya pasal 33 baca ayat 20-21 dulu. Yesaya pasal 33 ayat 21 dan 22. 20 dan 21. Ayat 20 dan 21. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita, matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita, seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar, perahu dayung tidak melaluinya, dan kapal besar tidak menyeberanginya. Ya, saudara, ini kita lihat bahwa itu perkara Sion. Kita telah ada di Sion di situ, saudara. Sion yang disebut gereja anak sulung. Gereja anak sulung yang terdaftar, disebut kota Tuhan yang hidup, disebut Yerusalem, kota pengajaran, yang dikatakan tidak sembarang kapal bisa berlayar ke situ. Yang bisa berlayar hanya yang diizinkan Roh. Saya pernah ada pewahyuan siapa ya? Tentang layar ini ya. Hanya yang diizinkan Roh yang bisa berlayar. Mau kapal layar, kapal besar tidak melintas. Ingat ya, Selat Hormuz itu ya, sekali itu kan dijaga ya, tidak sembarang bisa berlayar sekarang ini ya. Itulah keadaannya, keadaan Sion menjadi kota yang aman, hanya yang bisa melintas hanya seizin Roh. Saya lanjutkan aja ya, ayat 23, 24. 22 baca sendiri. Ayat 23 dan 24. Tali-talimu sudah kendor, tidak dapat mengikat teguh, tiang layar di tempatnya, tidak dapat membentangkan layar. Pada waktu itu, orang akan membagi-bagi rampasan banyak-banyak, dan orang-orang lumpuh akan menjarah-jarahan. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, aku sakit, dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Amin. Luar biasa. Ya, dikatakan pada waktu itu orang akan membagi-bagi rampasan banyak-banyak, dan orang-orang lumpuh akan menjarah-jarah. Mana bisa, saudara, orang lumpuh bisa menjarah-jarah? Inilah kekuatan Roh tanpa batas. Kau harus mengerti posisimu ini.
Sekalipun tali-talinya itu loh sudah kendur, nggak bisa untuk ngikat, ya, nggak bisa membentangkan layar, tapi kita lihat. Di sini dikatakan pada waktu itu orang akan membagi-bagi rampasan banyak-banyak. Ini kekuatan siapa? Kekuatan Tuhan. Kau nggak punya kekuatan, kau sudah kendur, kau sudah. Tapi bahkan ini orang yang lumpuh pun bisa menjarah rampasan. Itu kan hal yang dahsyat. Kau berbicara roh tanpa batas, kekuatan dan mujizat tanpa batas. Mana? Padahal kapasitasnya bisa sampai seperti ini. Mengapa tidak terjadi? Karena ketidaktaatan. Karena kau selalu di bawah, nggak mau naik. Ya, jadi saya rindu kita memiliki pengertian yang benar. Ayat ini membuat kita harus tahu dan cepat bertindak. Cepat merespon. Kau harus ngerti jati dirimu sekarang ini sebagai apa, ada di mana. Ya, tidak bekerja keras, ada di bawah, nggak bisa mengimani, tidak taat, tidak mau dituntun Roh Kudus, gugu karpe dewe. Padahal ada penyediaan yang luar biasa. Ada sungai di padang gurun, ada jalan di situ, ada rampasan di situ, dan dikatakan tidak ada seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, aku sakit. Di situ ada kesembuhan. Amin. Di situ ada pemulihan. Kau mau dituntun? Kau mau masuk ke situ? Ya, coba engkau sungguh-sungguh kerjakan. Jangan lagi kembali dengan kebodohanmu. Jangan lagi kembali hidup lama. Kau harus naik. Amin. Kau harus taat. Imani, kerjakan firman, lepas firman. Karena firman tidak bohong. Firman itu ya dan amin. Ya, ketika Tuhan memberi kesempatan untuk kita naik, harus ada pertobatan. Amin ya. Dia akan memberitahu, dia akan mengajar, dan banyak hal di situ. Jadi jangan menganggap enteng ketika ada pemberontakan, ketika ada penyangkalan, ketika ada ketidaktaatan. Karena itu kau rugi sendiri. Kau tidak akan bisa naik. Kau tidak akan mengalami kekuatan yang luar biasa ini. Ya, kau harus berubah di sini. Ya, saya rindu saudara bisa menangkap hal ini, dan masih banyak yang akan tetap saya tinggalkan secara karena waktu ya, ini mungkin ini seminar ini harusnya ya. Tapi saya percaya memang belajar firman tidak hanya sekali ya, terus dan terus rindukan ya. Atau mungkin apa yang saudara rindukan, inginkan, catat saja, nanti bisa ada seminar lagi, berbicara beda lagi ya. Saya rindu firman ini mempersiapkan dirimu untuk next level, untuk berjuang keras ya, untuk taat, untuk mau dituntun ya. Kau harus ngerti posisimu ya, keadaanmu, keberadaanmu. Kau harus tahu kapasitas yang Tuhan beri ya, itu harus kau tahu, dan kau akan mengejar. Ingat, keluarlah dari zona nyamanmu. Amin saudara. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus pada pagi hari ini rindu melawat kita, karena Dia yang sudah berikan roh tanpa batas itu. Tuhan rindu itu kita miliki. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala.